saya paling prioritas dulu Oh, sama prioritas gitu ya. bandingin mana yang bisa Saya kerjain. lebih dahulu. Ya Iya, benar. Mana benar. yang bisa lebih bisa kita kerjain dulu, kan ada yang bisa kita kerjain tapi sulit Iya. dan itu makan waktu karena sulit Mm-mm. dan mungkin ada rasa males atau gimana gitu. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Jiwa HG Podcast, kembali lagi bersama HG Podcast. Relung perjalanan hidup, nyes banget. Gimana nih sobat-sobat Jiwa HG Podcast? Kabarnya sehat atau ada yang sakit nih? Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan semoga bisa beraktivitas kembali ya teman-teman. Atau sobat-sobat Jiwa HG Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin dari sobat-sobat Jiwa HG Podcast kayaknya penasaran nih, saya ini siapa gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nurhandi yang biasa di belakang kamera, sekarang ada di depan kamera gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai podcaster akan membawakan sebuah podcast gitu ya, mengenai kuliah atau kerja. Tentunya saya tidak sendiri, saya sekarang sedang bersama narasumber yang luar biasa, keren dan tentunya cantik nih, sobat-sobat Jawa Podcast. Nah, mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, sobat-sobat, mari kita kenalan dengan narasumber kita kali ini. Boleh Teteh untuk memperkenalkan diri? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adel Fitriani. Saya dari jurusan BKI, Oh, dari YIN. dari tadi. Iya, dari tadi di Dari sini. tadi. Oke. Oke nih, Teh. Kita ke langsung saja gitu ya. Ya, Kan temanya itu kan kuliah atau kerja nih, Teh. Kita sebelumnya flashback dulu nih ke masa-masa SMA nih, boleh, Teh, boleh. gitu ya. Kan di mana masa SMA itu kan bakal menentukan planning ke depan nih. Setelah lulus kita tuh mau jadi apa, mau ngapain gitu ya. Kan gitu. Terus dari Teteh sendiri nih, Hmm. ketika lulus SMA Teteh itu mempunyai planning kuliah atau kerja nih, Teh? Kalau bicaranya dulu ya, sebenarnya dulu saya udah ada niat kuliah nih. Iya, Dulu saya kebetulan di SMA 7. Saya ikut SNMPTN. Keterima SNMPTN itu kan sebelum UN ya. iya betul. Waktu zaman saya masih ada UN. Hmm. eh, saya keterima alhamdulillah di UNES. Oh, UNES. UNES. Iya. Ngambil jurusan apa tuh Teh kalau boleh tahu? Di Jurusan UNES? olahraga Olahraga. Nah, ya. itu kenapa tuh memilih jurusan olahraga? Karena dulu emang minatnya di situ. Terus Minatnya di gak ada situ. kepikiran mau ngelanjutin ke apa ya, ke bidang lain gitu. Saya pengen nekunin di bidang yang saya minatin, nah gitu. Tapi ya mungkin rencana Allah kan gak ada yang tahu Iya, gitu ya. betul. Kita kan hanya bisa berencana. Iya, berikhtiar, Iya, berusaha gitu ya. akhirnya corona tuh pas saya Oh, lulus. iya. Ya, tahun 2020 saya lulus. Iya benar. Lagi gencar-gencarnya corona Hmm, tuh ya Teh. itu lagi baru awal corona. Hmm. Dan itu kan harusnya kan persiapan eh, kuliah tuh udah, walaupun waktu itu masih kuliahnya masih online ya, Iya. cuman masih kayak gimana nih kalau misalkan ke sana ke Semarang, Hmm. ibu dari orang tua sendiri khawatir gitu kan, kayaknya mending di sini aja gitu. Iya. Ya udah dah kerja aja. Tadinya belum ada pikiran buat masuk ke YIN Ya, tercinta. yes. Iya, iya tercinta, yes. belum belum ada pikiran. Jadi saya ya udah deh, saya nyari kerja. Saya Hmm. udah bikin semua persyaratan buat ngelamar kerja, buat Hmm. nyari-nyari kemana-mana, tapi ternyata belum cukup umur. Oh, belum Karena waktu saya lulus, saya umurnya baru 17 tahun. 17. Berarti Iya, saya juga berapa ya pas lulus SMA tuh? 18 biasanya kalau orang normal. Saya kelahiran 2004 ya. Berarti berapa tuh? 18 tah? Ya, Kayaknya 17 deh, kayaknya 17 lulus baru SMA. 17. Iya, Ya soalnya saya SD-nya 5 tahun. Kamu SD-nya berapa tahun? SD 6 tahun. Iya, 6 tahun. Seperti orang-orang biasa ya, 6 tahun. Emang 5 tahun ngapain? Masuknya 5 Oh, tahun. maksudnya 5 tahun. Iya, sama. Iya. Saya juga 5 Hmm. tahun deh. Terus gimana tuh? Jadi udah nih, udah bilang ke ibu ya udah, saya kerja aja nggak apa-apa gitu Hmm. kan. Ternyata belum cukup. Nah setelah beberapa hari pengen penutupan nih Hmm. di UMPTKIN, Hmm. khususnya di YIN Cirebon, beberapa hari setelah mau penutupan itu disuruh daftar, udah daftar aja kamu daripada nggak ngapa-ngapain gitu Iya. kan. Jadi ya udah saya manut aja sama orang tua kan. Waduh. Walaupun saya waktu itu gak ada, aduh ya ini basicnya Islam gitu Iya, kan. betul. Gak ada basic di Iya, agama saya gitu harus apa gimana? ambil jurusan apa, Oh, saya nggak iya. kepikiran kan.
Waktu itu kenapa bisa masuk milihnya BKI, karena cuma satu sih pikirannya, kayaknya nggak ada matematikanya deh, gitu. Oh gitu sama. Saya juga pas kuliah tuh milihnya yang nggak ada matematikanya Oh teh ya, gitu. Ya soalnya pas di SMA tuh pokoknya matematika tuh ngejeblok be. Telur puyuh. Kebanyakan tuh gitu. Tapi ya matematika tuh katanya enak. Oke nih teh. Nah, teteh sendiri kan tadi kan udah dijelasin tuh, udah masuk ke memilih ke jurusan PKI. Nah, ketika sudah masuk ke perkuliahan tuh rasanya gimana tuh teh? awalnya sedikit menolak sih, Menolak kenapa tuh? karena pertama emang nggak ada pikiran mau masuk IAIN, Hmm, kedua emang saya sendiri sedikit apa ya, sedikit sulit kalau masuk ke lingkungan baru gitu. iya, Lagi bener-bener nggak kenal sama sekali kan, nemuin orang iya. baru lagi, nggak kayak waktu SMA gitu kan. Hmm, Akhirnya setiap ada teman-teman pada kumpul, pada main, saya nggak ikut gitu. Itu sampai di semester 2. Semester 2 itu saya baru mulai main. iya. Nah, kalau sekarang udah ngerasain kayak, oh gini ya kuliah. Gimana tuh rasanya? Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Gak ada bedanya maksudnya gimana tuh? Dari SMA atau apa? Ya temen-temennya di kuliah itu lebih nggak punya temen daripada SMA. Gak punya teman. Hmm. Apa tetehnya ini teh? Kurang ini apa gimana? Malu apa gimana tuh maksudnya? Enggak Oh, sih, kayaknya kamu juga ngerasa nggak sih kalau di dunia kuliahan lebih ke iya, mereka punya teman-temannya iya sendiri benar. gitu loh, ngerti Circle nggak gitu. sih? Iya, Iya, iya. ya kalau yang aku rasain mah gitu. Hmm. Iya. Nah, setelah teteh masuk ke dunia perkuliahan terus merasakan kayak apa semester 1 semester 2 itu kayak nggak punya teman gitu ya. Terus gimana nih teh? Setelah memasuki semester 3 semester 4 itu apakah ada hal-hal yang baru yang menurut teteh itu sebuah hal yang luar biasa gitu tuh? Ada nggak? Sampai saat ini sih kayaknya enggak. Nggak gitu. Terus Ya. terus setelah itu kalau yang saya rasakan tuh ya di semester 1 semester 2 ya yang teteh tadi bilang gitu ya kayak apa ya ada teman-teman circle gitu atau segala macam dari pas masuk kan biasanya kalau pas masuk tuh kan ini ya belum pada kenal terus mereka membuat circle pertemanan sendiri gitu Hmm. ya. Nah kalau saya juga gitu tapi alhamdulillahnya ya teman-temannya tuh baik gitu tuh nggak menjerumuskan saya kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Nah setelah itu kayak apa ya ngerasain perubahan ketika SMA sama SMA ketika SMA dan kuliah Oh iya. kalau saya gitu soalnya ketika SMA itu lebih ke apa ya malu tuh setelah kuliah mindsetnya berubah malahan saya harus berani dan saya harus berubah menjadi sosok yang pemberani atau segala macam gitu sih dari Teteh sendiri tuh gimana apa ada nggak rasa-rasa kayak gitu Aku perubahan dari SMA ke hmm, iya kalau itunya sih ada. apa Itu tuh pasti ada. Kayak misal kayak ngomong di depan umum, iya ngomong di kelas gitu, presentasi, iya atau kebetulan ada tugas yang mengharuskan harus ngobrol, harus ngomong iya di tempat umum gitu, di tempat yang bener-bener kayak apalagi waktu KKN kan, iya langsung us di masyarakat kayak gitu. Itu sih pasti tentunya beda ya. iya Kalau SMA kan kita cuman ketemunya teman-teman sama guru gitu nah kan ya. Kalau kuliah ya relasinya semakin besar menarik dan harus berani gitu mau nggak mau walaupun iya kadang ngerasanya kayak segan malu sih. segan tuh nah ketika teteh KKN nih yang dirasain apa soalnya kan saya belum ngerasain KKN nih KKN kan kuliah kerja nyata ada kata kerjanya tuh KKN saya nggak berkesan. kenapa tuh kok nggak ada yang membekas ataupun yang berkesan gitu Mungkin teman-teman yang lain ngerasain seneng ya hmm. atau punya pengalaman yang berkesan sendiri gitu waktu KKN. Kalau saya pribadi dengan berat hati gitu, saya nggak punya pengalaman yang berkesan. Malah kayaknya kalau apa ya, kalau bisa ngulang KKN, saya nggak mau KKN jalur mandiri gitu. Udah diatur kampus aja. Oh gitu nah ngomong-ngomong perihal kerja nih teh teteh sendiri kan katanya tadi sempat-sempat ngobrol nih sobat-sobat Jiwa Podcast sempat ngobrol mengenai teteh itu saya apa menanyakan teteh ada usaha katanya Iya, usaha apa ada. tuh teh kalau boleh tahu supaya sobat-sobat Jiwa Podcast tahu nih Eh, saya usaha bareng
pasangan saya. Pasangan saya menunggunya. Itu rentalan alat outdoor sih. Rental outdoor. Iya. Nama IG-nya apa teh lu? Sobat-sobat Iya, Jawa nama Podcast. IG-nya Yellow Adventure. Nah, Yellow Adventure _. nah buat teman-teman yang pengen nyewa alat-alat pendakian atau campingnya teh, Iya, benar. boleh ke Yellow Adventure _ gitu. Nah, Teteh ketika kan kuliah juga kan, terus ngebangun sebuah usaha juga. Nah, apa sih hal yang berat tuh teh? Kan kuliah dibarengin usaha tuh kan menurut saya tuh agak berat tuh teh untuk memanage waktunya. Nah, Teteh sendiri untuk memanage waktu tersebut gimana teh? Kalau saya pribadi ya, Iya, karena sekarang kan udah semester 7 nih. iya, Kebetulan MK tuh udah sedikit, nggak Hmm. setiap hari kuliah gitu. benar. Paling kalau saya sendiri bergantian sih sama pasangan saya gitu. Karena kan kalau saya kuliah, ya saya nggak bisa ngebantuin gitu. Iya, Saya nggak bisa ada di tempat dan ngurusin itu. Paling saya nanti supportnya ya saya yang ngatur dari media, dia yang langsung offline-nya gitu. oh gitu. Tuh, makanya enak ya kerja sambil itu, maksudnya kerja didampingi sama pasangan deh. Bisa apa tukeran gitu ya. Ketika Teteh kuliah, kuliah, ketika AA-nya ini ngebantu Tetehnya gitu ya. Ya semua hal pasti ada enak-enaknya lah. Bener, bener. Iya, nggak bisa dibilang enak terus, nggak bisa dibilang gak enak juga. Iya, bener. Terus juga saya juga alhamdulillah nih Teh, ketika sudah masuk di kuliah, alhamdulillah ada kerjaan juga. Tapi ya itu Teh, tantangan terberat saya itu memanage waktu. Nah, Iya. iya Teteh sendiri itu memanage waktunya itu apakah ditulis atau gimana gitu supaya saya juga apa terbantu tuh dengan Teteh sendiri. Kalau saya paling prioritas dulu Oh, sama prioritas gitu ya. bandingin mana yang bisa Saya kerjain. lebih dahulu. Ya Iya, benar. benar. Mana yang bisa kita kerjain dulu, kan ada yang bisa kita kerjain tapi sulit Iya. dan itu makan waktu karena sulit Mm-mm. dan mungkin ada rasa males atau gimana gitu. Nah, kalau saya sendiri biasanya milihnya yang bener-bener bisa saya lakuin duluan gitu. Hmm. Detik itu juga saya lakuin duluan gitu. Oh, berarti teman-teman jangan sampai kesengsem bahasanya. Apa sih? Terpaku sama kerjaan terus tinggalin kuliah, jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman. Nah, iya itu. Nah, Teh, kan Teteh tadi usaha Yellow Adventure gitu ya. Nah, kenapa Teteh memilih usaha rental apa alat-alat camp atau pendakian gitu tuh? Alasannya kenapa tuh Teh? Sebenarnya jawabannya ada di pasangan saya. Iya, Karena kalau saya tuh supporter. supporter. Iya, tapi ya akhirnya jadi kita bareng-bareng jalanin berdua gitu. Kalau kenapa bisa itu mungkin passionnya dia di sana. Hmm, Dia kan suka naik gunung, iya. Nah, suka yang berbau-bau outdoor. iya. Jadi mungkin dia lebih nyaman ngejalanin sesuatu yang sesuai passionnya gitu. Nah, Nah, Teh, kalau saya tim supporter aja sih sebenarnya, tapi di sisi itu jadinya ya kita berdua sama-sama jalan bareng gitu. Nah, Teteh sendiri mengenai fashion nih. Fashion Teteh sendiri itu di mana tuh? Sama-sama di pendakian kah? Kalau saya belum nemuin sih sampai sekarang. Apapun yang saya suka, saya coba lakuin gitu aja. Nah, di dalam usaha tersebut nih, apakah ada support system gitu dari keluarga kah atau dari teman-teman apa gimana tuh Teh? Ada Kalau nggak? dari teman-teman jelas pasti ya. Jelas. Teman-teman ya bantu ngedukung, bantu Hmm, promosiin, iya. malah ikut nyewa juga gitu kan. Teman-teman mah selalu ngedukung lah. Hmm, Kalau dari orang tua saya sendiri nggak tahu, iya. nggak tahu kalau misalnya saya sama-sama pasangan saya ini bikin usaha gitu. Hmm. Dan emang kita nggak dimodalin dari orang tua. Kalau pasangan saya dia full support dari orang tuanya. Oh, Ya, berarti alhamdulillah ya ada ya support itu. ada. Nah, dari usaha itu sendiri nih Teh, ada enggak sih tantangan gitu? Misalkan nih, ada orang yang nyewa gitu, terus barangnya hilang, dibawa kabur atau rusak gitu, ada nggak tuh? Jelas ada. Itu Ada. banyak banget. Ya, kalau sampai saat ini alhamdulillahnya masih bisa kita handle ya. Handle, ya. Kayak waktu pertama kali disewain itu sletingnya rusak semua. Waduh,
Setting tenda itu. Iya. Setting tenda kan ada 2 ya. Hmm. Satu tenda itu ada 2 luarnya, 2 dalamnya. Hmm. Nah, itu rusak semua. Ya lumayan buat baru buka harus langsung servis gitu kan ke tukang jahit. Ya kehitung lah kalau misalnya satu sleting aja 15.000. Waduh, Udah. iya lumayan juga Iya tuh. lumayan. Tapi ya dari situ kita jadinya belajar, oh kita kayaknya harus punya peraturan nih. Hmm. Dulu waktu awal kan kita karena belum paham gitu ya, Iya. belum ada juga sih, maksudnya karena belum ngerasain, belum berpengalaman. Iya. Jadi kayak ya udah kita syaratnya yang penting KTP-nya sebagai jaminan, udah Oh. gitu. Nah kalau sekarang udah kita sesuai kesepakatan dulu. Nah bahkan ada tuh pasak yang hilang. Kalau Hmm. itu sekarang kita bikin peraturan kalau misalkan Hmm. pasak yang hilang ya ada gantinya. Iya. Ya hal-hal macam itu sih. Nah yang lebih ngerugiin apa ya? Kalau misalnya orangnya itu nyewanya nyewa 1 hari nih, Hmm. dia bilang mau balikin besok, tapi mau Tapi memperpanjangnya itu nggak nggak konfirmasi. konfirmasi dulu. Nah, Akhirnya iya. kan kalau misalkan kitanya udah ada sewa lagi buat besoknya, Iya, jadi nggak susah. ada Iya, barangnya benar. gitu. Gitu. Terus ini buat teman-teman misalkan mau nyewa lewat DM atau lewat nomor WA tuh. Ada semua sih di Instagram, di situ ada Oh, kontak WA-nya kan. Nah, bisa dari DM, bisa dari WA, bisa iya. langsung. Nah, buat teman-teman tuh Teh, kasih tahu lokasinya di mana untuk penyewaan tersebut tuh Teh. Lokasi penyewaannya ada di Jalan Perjuangan 2, Gang Mulia 2, di depannya warung makan Mbak Pipi di Oh, situ. Mbak Bibi Di gitu ya. Instagram juga ada kok ininya, maps-nya. Oh, iya. Nah, deh, kan sekarang mau mendekati akhir tahun nih Teh, kan Iya, pasti banyak anak-anak muda nih yang penuh dengan semangat mendaki gunung nih Teh. iya. Nah, di usaha Teteh sendiri tuh ramai nggak Teh untuk akhir bulan ini? Desember nih. Desember, alhamdulillah sih berkah. Alhamdulillah ya. Nah, saya sendiri kayak tertarik nih teman-teman untuk menyewa alat-alat outdoor di Mbak Adel gitu ya. Soalnya insya Allah rencana saya akan berangkat ke Bandung dan menyewa alat-alat outdoor di TAD itu. Nah, buat teman-teman yang ingin menyewa alat outdoor ataupun camping dan alat-alat untuk pendakian ada di Yellow Adventure underscore Iya, boleh, boleh banget. gitu. Oke nih Teh, kan tadi mengenai usaha Teteh nih ya. Nah, kesulitan dalam membangun usaha tersebut tuh apa Teh? Kesulitannya ya, kesulitannya nggak ada kepastian. Kepastian dari Ya mungkin kalau semua usaha kayak gitu kali ya. Hmm. Nggak ada kepastiannya karena nggak ada kepastian pemasukan gitu Oh iya maksudnya. Karena kan benar. kadang ada satu waktu kita nih lagi ada nyewa terus, kadang Hmm. ada 1 bulan kita pernah nggak ada yang nyewa. Hmm, Terus betul. ya itu kesulitannya sebenarnya. Kalau kesulitan dalam ngejalaninnya itu ada moodnya, Moodnya. kesulitan di mood ya. Kenapa tuh? Kadang kitanya udah semangat nih, Semangat semangat ya. banget, tapi kok nggak sesuai Ekspektasi expect kayak gitu ya. ya. Kok kayak gini-gini aja, kok Hmm. kayak kurang apa gitu Benar. sih paling. Nah, terus kan Teteh kan berarti punya alat-alat banyak tuh kayak tenda, terus nesting ya. Nih nesting Iya, bahasanya nesting. nesting, kompor segala macem. Itu kesulitan untuk merawat alat-alat tersebut tuh gimana Teh supaya tidak mudah rusak atau gimana tuh? Eh, Pemakaian rental ya, Hmm. pemakaian banyak orang Iya, gitu. tangan banyak orang. Eh, yang namanya dipakai banyak orang kan ya, Mas. Hmm. Akhirnya emang sedikit sulit sih ngerawatnya, apalagi nesting. Nesting kan ada anti lengketnya tuh. Hmm. Kalau dipakai orang, akhirnya anti lengketnya hilang. Jadi kalau Hmm. masak apa-apa, ya nempel. Hmm. Belum lagi kompor ya rusak lah, cetekannya rusak lah Hmm. gitu. Kalau tenda, kayak tadi yang disebutin, kayak sleting rusak, bisa jadi frame patah. Nah, Hmm. perawatan tenda ini juga agak lumayan. Nyucinya itu susah, Nyuci. Mas. Nah, iya. Ya, nyuci tenda itu nggak gampang, bukan susah sih, tapi emang nggak gampang. Iya. Berarti itu kalau nyuci tenda itu berdua tuh, Teteh sama AA-nya. Apa dibantu sama Kadang, orang lain? oh ya, sendiri sih sampai sejauh ini kita beli alat sendiri. Oh, belajar sendiri Iya, berarti capek banget tuh ya, ekstra capek tuh ngebersihin ongko, ngebenerin ongko ya. sebenarnya kalau capek
dibilang capek iya, tapi ya dinikmatin aja sih. Iya, yang namanya juga kerja jadi ya pasti Iya, capek. lebih capek lagi kalau nggak ngapa-ngapain. Iya bener, rebahan, diem, badan capek. Mendingan kerja capek tapi dapat duit Iya gitu. benar. Nah, kita kan udah di penghujung acara nih Teh. Mungkin Teteh sendiri punya kesan dan pesan untuk sobat-sobat JHG Podcast nih untuk masalah supaya tidak terlena dengan kerjaan tapi tetap menjalankan kuliah. Apa ya kesan dan pesan? Mungkin buat teman-teman yang lagi ngejalanin usaha atau lagi kerja sama kuliah gitu, tetap semangat dan jangan sampai ketinggalan dan terbengkalai kuliahnya. Kuliahnya. Gitu aja sih paling. Iya, gitu. Oke deh, kan kita punya slogan nih AG Podcast gitu ya. Iya. Kalau ini nanti kita bareng-bareng nih, kalau saya bilang AG Podcast nanti relung perjalanan hidupnya sebanget gitu teh. Gimana gimana? Relung perjalanan hidupnya sebanget gitu. Relung perjalanan hidup ya semangat. Iya, oke. Oke, kita bareng-bareng ya teh, Boleh, boleh. closing gitu ya. Oke teh, kita bareng-bareng ya gitu ya. AG Podcast, relung Relung perjalanan perjalanan hidupnya hidupnya semangat. sebanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.